warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fi dini wa 'allimna at-ta'wil. Yang dimuliakan segenap pengurus DKM dan jamaah Masjid An-Nas yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan Allah jadikan kita insyaallah termasuk hamba-hamba Allah yang dicatat menjadi orang-orang yang cinta terhadap masjid, dan mereka lah salah satu yang akan mendapatkan dari 7 golongan itu, yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari akhir nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali diberikan kepada 7 golongan ini. Baik, mari kita akan mengkaji, melanjutkan kajian kita dari surah Al-Baqarah. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang 3 tipe manusia. Tipe manusia yang pertama adalah al-muttaqi, yang dijelaskan di Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang kedua ada tipe orang-orang kafir, yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Selanjutnya yang perlu kita selesaikan adalah kajian tentang orang-orang al-munafik. Pada kajian sebelumnya pada ayat 8 kita sudah mulai kajian tentang orang-orang munafik sampai dengan ayat 16. Nanti insya Allah kita lanjutkan gambaran-gambaran tentang orang munafik. Di antaranya dijelaskan sebelumnya, ini untuk mengingatkan kembali, orang munafik itu digambarkan dalam Al-Quran, sikap mereka terhadap Al-Quran, yaitu di antaranya mereka mengatakan amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tetapi tidaklah mereka beriman. Kemudian mereka hendak menipu Allah dengan kepura-puraan berimannya ini, padahal mereka itu menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak merasakan. Tidak hanya Allah yang hendak mereka tipu, orang-orang beriman pun ditipu. Artinya dengan kepura-puraan mereka mengatakan beriman, seakan-akan selesai urusan, dan kita yakin kalau mereka itu beriman, padahal Allah bukan kedua mereka, tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Dan pada hati mereka, kenapa mereka itu mempunyai sifat munafik? Karena mereka ada sifat kedengkian. Maka ketika ada orang yang punya penyakit dengki, fi qulubihim marad, dan di hatinya itu punya penyakit. Semakin umat Islam mendapatkan kemenangan, semakin Islam itu berjaya, maka mereka makin tambah sakit. Itu digambarkan ya dalam Al-Quran. Kemudian apabila dikatakan kepada mereka lakukanlah perbaikan-perbaikan di muka bumi, mereka merasa sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan atau kebaikan, tetapi sesungguhnya mereka adalah perusak di muka bumi. Dan apabila dikatakan berimanlah seperti berimannya orang-orang yang beriman, mereka mengatakan akankah kami beriman seperti berimannya orang-orang yang sufaha. Apa itu sufaha? Orang-orang yang bodoh. Jadi saking mereka sombongnya merendahkan umat mukmin, orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulullah, sebagai orang-orang yang bodoh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanah. Bila kembali kepada syayatinihim, setan mereka atau pemuka-pemuka agama mereka, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami tetap bersama kalian, kami hanyalah mengolok-olok orang-orang yang beriman.
Ini sebuah gambaran bahwasanya orang-orang munafik itu berperilaku berwajah dua ya. Nampaknya manis tetapi asam, gitu kan? Nampaknya cinta padahal benci. Jadi disebutkan berwajah dua. Baik, kita akan melanjutkan. Kita baca terlebih dahulu ayat yang 17 sampai dengan ayat 20. Awalnya dengan ta'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasyibi minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Belajar bahasanya dulu. Masa ya, bukan sa. Masaluhum kamasa sama kamathalil ladzi bukan si. Ladzi tawqqa bukan ku. Tawqada nara. Kenapa nara? Karena berhenti waqaf. Bukan nara. Nara falamma tahan mim bertasydid Allah lebih panjang mad wajib mutasil satu kata Allah at ma hau bukan hau haulahu dhahaballahu dhahaballahu. Ingat lafaz Allah bisa lah tergantung sebelumnya. Kalau lafzul jalalah diawali fathah maka dibaca dhahaballahu tafhim bi nurihim wa tarakahum. Ini mati dua, ini mati hurufah harus dibaca ilham sama bi nurihim wa tarakahum. Ini nggak boleh kelamaan. Bi nurihim wa tarakahum salah ya. Bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la bukan si la yubsirun. Saya ulang dulu ya. Mathaluhum kamathalil
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Bukan sum, tapi sum hingga bertasdid. Itlah tanwin ketemu ba, maka ada mim kecil. Ya, tahan. Pertama mun, idhar tahan, yes, pak, sapanya. Fahum, idhar, safari. Fahum la yarji'un, bukan tapi saya ulang. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun bukan soto tapi so. Kausai ada tasydid. Kausai idgham bihuna. Bim minas samai. Banyak. Fihi dhulumatun jadi ada double R sama Q dimatikan. Kolanya harus ada. Karena kok itu kolam. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim mati ketemu mim idgham islan ya idgham ini adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhiqun iqlaqum bil kafirin. Saya baca dulu. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhiqun bil kafirin. Au kasaybim minas samai fihi zulumatun wa
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ya kaf, itu kaf itu enggak kaf maksudnya. Ya. Ya kadul barqu. Baru sama bu beda ya. Ini qaf. Ya kadul barqu yakhtafu absarahum kullama وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. شيء قدير. Saya ulang. Baca dulu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama ada'a lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Sekarang kita masuk ke tarjamah dan tafsir. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum perumpamaan. Mathal itu bahasa Arab, masal, misal, ya, misal, masal. Perumpamaan mereka ini siapa? Orang-orang munafik. Jadi kalau mereka dikatakan kafir, mereka nggak mau, karena mereka mengatakan beriman. Tetapi kalau mereka dikatakan beriman, tetapi nyata-nyatanya mereka tidak beriman. Ini ya, sholat seperti orang-orang beriman sholat, puasa nampak seperti orang puasa. Nah ini karena memang rumitnya kondisi masyarakat, terlebih ketika Rasulullah hijrah, itu baru nampak ada orang yang beriman, ada orang yang munafik. Ya. Munafik ini seakan-akan menerima Muhammad sebagai Rasulnya, tetapi malah mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan beriman hari akhir, tapi mereka nyata-nyatanya tidak beriman. Mereka mengatakan beriman seperti berimannya orang-orang beriman, padahal mereka tidak beriman. Nah, sekarang digambarkan mathaluhum, perumpamaan mereka kamathali, seperti alladzi, orang yang istauqada. Istauqada itu menyalakan naron, api, bukan menyalakan neraka ya. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari nar, dari api.
api neraka. Kalau di sini menyalakan api kayak api oncor obor gitu ya. Kalau menyalakan api akan nampak terangnya kan? Nampaknya. Apa yang diinginkan pada ayat ini yang dimasukkan? Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Maka ketika adaa'at menerangi, tadi kan dinyalain itu. Apinya dinyalakan, menerangi ma haulahu di sekitarnya. Ketika sudah menerangi sekitarnya, dahaballah, Allah melenyapkan binurihim, cahaya mereka. Sudah nampak terang, udah kelihatan ya. Udah nampak padi itu kelihatan ya. Tahu-tahu mati, dilenyapkan gitu. Maka di sini yang melenyapkan adalah Allah. Wa tarakahum fi dhulumat, dan membiarkan mereka fi dhulumatin apa? Dalam kegelapan. Kalau dalam kegelapan la yubsirun, mereka tidak melihat. Itu gambarannya begitu. Coba. Jadi orang tidak melihat karena tidak punya mata atau karena tidak ada cahaya. Coba. Coba. Dia tidak bisa melihat karena apa? Bukan. Ya, karena memang matanya buta. Kita pun dalam kondisi bisa tidak melihat, mungkin matanya tutup. Atau kita tidak bisa melihat, mata tidak ditutup dan tidak buta, tetapi memang cahaya dimatikan. Begitu. Jadi kita mempunyai iman itu karena ada cahaya. Dan kita menerima iman bukan karena kita punya mata, karena melihat cahaya. Tetapi cahaya itu masuk dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang munafik digambarkan seperti mereka istauqada nara, menyalakan api itu kemudian menerangi, dan kemudian setelah menerangi dilenyapkan oleh Allah, maka mereka dalam keadaan kegelapan dan mereka tidak melihat. Jadi ini dimasukkan apa? Ini dimasukkan dengan orang-orang munafik Yahudi. Ketika itu dia beriman kan sebelumnya? Beriman kepada kitab mereka, beriman kepada rasul-rasul mereka. Ketika datang Rasul Muhammad SAW, mereka dengki, hasad. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan status sosial di lingkungan masyarakat Yahudi. Mereka sudah mendapatkan penghormatan, sudah gila hormat. Mereka sudah mendapatkan kekuasaan, gila kekuasaan. Datang Rasulullah SAW membawa agama Islam, menyerukan Al-Quran Al-Karim. Akhirnya mereka berpura-pura beriman, tetapi pada hati mereka itu apa? Dengki. Orang dengki gimana sih? Nampaknya aja ya baik, tetapi di belakang ngomongin. Digambarkan lebih lanjut. Setelah digambarkan mereka akhirnya tidak melihat, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini biasanya senjata kalau dulu anak-anak santri itu kalau dikejar anjing langsung summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi anjingnya langsung. Summun, apa summun? Summun itu tuli. Orang tuli berasal dari mana? Pendengar. Apalagi bukmun, bisu. Lawan daripada bisu bisa berbicara. Umyun, buta. Lawan daripada umyun bisa melihat. Coba kalau kita lihat, ada orang yang tuli, ada orang yang bisu, ada orang yang buta. Apakah yang dimaksudkan mereka itu tidak punya telinga untuk mendengar, tidak punya mulut untuk berbicara, tidak punya mata untuk melihat? Tidak.
tetapi tidak difungsikan dengan baik. Bukan tidak berfungsi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut berbicara. Tetapi seperti digambarkan dalam Al-Quran, surat yang lainnya, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Jadi mereka digambarkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu apa? Mereka itu bukan mereka tidak punya telinga, bukan mereka tidak punya penglihatan, bukan mereka itu tidak punya hati, tetapi apa? Hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Adzan la yasma'una biha. Adzan itu telinganya tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Wa'ayun la yasma'una biha. Apa itu namanya? Dan mata pun tidak mampu melihat. Wa'ayun la yubsiruna biha. Matanya tidak bisa melihat. Dan di sini digambarkan orang-orang munafik itu seperti orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta. Bahum la yarji'un, dan mereka tidaklah kembali. Coba kalau kita bisa dibilang tuli, orang tuli itu tidak mendengar, biasanya larinya kemana? Tidak bisa bicara ya. Ya di sini gitu. Kalau yang tuli itu larinya tidak bisa bicara. Karena apa? Tidak bisa menangkap bahasa, sehingga dia tidak bisa berbicara. Rata-rata begitu. Orang buta tidak bisa melihat, tetapi karena telinganya bisa mendengar, dia bisa mencerna dan memahami bahasa itu, dia bisa meneruskan ucapan itu. Kata-kata makan, dia paham. Oh, kalau makan berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya kan? Dia paham, walaupun mata nggak melihat, harus mengambil sesuatu dimasukkan ke mulut, tetapi dia paham, mengalirkan apa yang dia dengar ke otaknya, kemudian mengantarkan untuk berbicara, walaupun dia tidak melihat. Sementara kita sebagai mukmin harus menggunakan fungsi itu semuanya sebaik-baiknya. Secara fisik, kalau kita memang mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, itu mesti kita jaga agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah tuli, udah kagak dengar ayat-ayat Allah, bukannya kagak dengar, Pak. Dengar tetapi tidak mau mendengar, atau dengar tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Artinya tidak diamalkan gitu. Bukan mereka yang dengar, mereka dengar gitu. Apalagi mereka itu bisu. Jadi mereka tidak mau bertanya kalau ada hal-hal yang dia tidak tahu. Kalau gitu. Tidak mau bertanya. Mereka buta, tidak mau melihat kebesaran ayat-ayat Allah. Jadi kayak gimana sih kalau orang dengki, Pak? Kalau orang dengki itu kan kalau ada orang ngomong kebaikan orang lain, dia langsung mengalihkan pendengaran dan sibuk sendiri gitu, mengalihkan penglihatan, bahkan kadang-kadang menghindar. Itu namanya orang kalau dengki itu begitu. Ini dengki menerima iman, dengki menerima Rasul sebagai nabinya. Au qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, atau qasayyib, seperti shayyib itu hujan yang lebat. Maka kalau ada hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan itu hujan yang lebat yang bermanfaat, ya. Bukan hujan yang lebat yang bikin banjir kamu aku, tapi nafi'an, banjir lebat yang bermanfaat. Minas sama'i, dari langit, fihi, di dalamnya ketika hujan itu bulma, benak, ya. Itu digambarkan kalau hujan itu gelap dulu. Wa ra'dun, ada petir. Wa barqun, ada kilat. Kira-kira kilatnya dulu atau petirnya dulu yang nyampe? Kilatnya dulu. Kira-kira dibarengin nggak? Kilat dulu baru
ada gulu-gulu baru kilat. Karena kecepatan kilat itu lebih cepat. Digambarkan itu. Bagaimana gambaran bahwasanya ketika gelap kemudian petir dan kilat. Saya pernah merasakan, Pak. Ketika pas di lantai 4 ada tukang lagi masak keramik nih. Saya duduk, ada tukang lagi masak keramik, duduk ngadep ke arah masjid. Saya lihatin arah TV Subang nampak gelap, kalau gelap banget hujan. Tetapi di tempat saya itu masih ya cuma teduh doang rasanya. Tahu-tahu ada, nah ini digambarkan di sini ada ra'dun wa barqun, petir dan kilat seakan-akan di depan mata saya. Persis, Pak. Karena bangunan di sebelahnya, sebelah yayasan itu, sebelah pondok, itu listriknya pada turun. Dia saking kencang. Saya baru merasakan subhanallah, luar biasa. Petir itu seakan-akan ada di hadapan persis. Saya nggak tahu kenapa nggak mampir di bawah. Persis itu. Cuma sebelahnya persis karena langsung orang-orang ramai gitu kan. Yang bawa pada naik ke lantai 4 dikira ada yang jatuh. Para tukang, yang lainnya ternyata di sana deretan itu listrik pada mati, pada turun saking kencangnya. Ternyata TV juga pada kena. TV masjid juga termasuk bagiannya kena. Luar biasa. Subhanallah, itu warakun wabarkun, suaranya menggelegar, kilatannya luar biasa. Dalam kondisi seperti itu saya lagi tidak kayak orang kaget aja, bengong gitu, pasrah gitu. Masih ada dikasih umur ya, bisa aja kata sampai gitu rasanya. Ya ja'aluna asabi'ahum, saking kencangnya suara itu menjadikan orang-orang munafik itu jari-jari mereka fi adanihim, di telinga mereka, ya. Buat apa itu? Nutup minas suwa'ati hadarat maut, ya. Dari suara petirnya ini jeder ya itu, karena takut mati. Kan orang kalau kencang banget suara itu kan bisa kuping berdarah, ya. Pendarahan pada gendang telinganya. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ini gambarannya begitu. Hujan, kalau kita hujan harap nggak sekarang ini? Harap hujan ya, mengharapkan hujan. Karena pasti setiap kita ada rasa-rasa cemas, takutnya efek El Nino, jangan-jangan kemaraunya kepanjangan. Kalau udah kepanjangan urusannya adalah air. Kalau udah air bukan cuma istri-istri kita pun jadi ikutan bingung kan, yang kita yakin gitu. Nah ini kan, maka hujan itu harusnya digambarkan mendatangkan berkah, ya. Tetapi untuk orang-orang munafik ini digambarkan karena hujan awalnya kegelapan yang sangat, guntur dan petir, mereka menjadi ketakutan, takut mati. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka merasa salah sebenarnya, merasa salah. Jadi ada orang salah merasa gimana sih? Ini jangan-jangan azab untuk kita, begitu Pak. Tapi mereka pun tidak mau beriman. Ini luar biasanya orang-orang munafik. Yakadul barqu yakhfafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka, nyambar penglihatan mereka. Orang kalau kena sinar yang sangat kuat, mata itu masih bisa melihat atau tidak? Gelap Pak, ya. Ini kalau berkendaraan papasan tahu-tahu kena lampu sorot gitu, kita biasanya langsung tidak bisa melihat dalam beberapa detik. Kullama adha'a lahum masyaw fi, setiap kali menyinari bagi mereka, ya, mereka berjalan di dalamnya. Jadi gambaran orang munafik itu, ketika ada sinar mereka baru berjalan. Bagaimana kalau ada sinar? Sebaliknya, pasti mereka berhenti. Jadi nyampe enggak? Enggak nyampe. Wa idza aqlama 'alaihim qamu, ini sikap sebaliknya. Dan apabila menjadi gelap atas mereka, qamu, mereka berhenti, stop.
Itulah orang-orang munafik. Ada cahaya jalan, ada cahaya berhenti. Walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim. Allah kehendaki pasti akan Allah hilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Itu kajian kita gambaran tentang orang-orang munafik. Jadi mereka seperti menyalakan api. Ketika api menyinari mereka, Allah hilangkan api itu. Udah senang-senang dapat terangnya cahaya, dihilangkan. Akhirnya mereka dalam kegelapan. Mereka sudah dikasih agama, sudah dikenalkan Muhammad akan datang. Mereka bahagia akan menerima Muhammad sebagai nabi, hanya karena bukan dari golongan Bani Israel, bukan dari golongan mereka. Ternyata Muhammad lahir dari golongan orang-orang Quraisy, maka mereka menolak Rasulullah SAW. Akhirnya mereka digambarkan oleh Al-Quran, mereka seperti orang yang tuli, buta, dan bisu. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Bapak yang mau bertanya terkait dengan yang kita bahas pada pagi hari ini, atau mungkin di luar, di luar kajian tafsir nggak masalah. Silakan mau nanya sebelum ditanya. Nanya sebelum ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat dari ayat ke-8 ini sampai ke-20 ini bagaimana menggambarkan orang-orang yang munafik tadi ya, itu mereka kalau sebenarnya akan beriman begitu, kembali ketemu orang beriman mereka akan beriman, kembali ke teman-teman mereka menolakkan orang. Nah, ini asbabun nuzul ayat ini kira atau pertama ayat ini turunnya di era di Madinah berarti besar ya? Iya. Madinah di masa setelah hijrah. Kemudian asbabun nuzul ayat ini kira-kira apa yang Ustaz kok sampai ini turun ayat ini Ustaz? Itu aja dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asbabun nuzul di sini yang dijelaskan hanya pada ayat 67 tentang asbabun nuzul surat Al-Baqarahnya berkenaan dengan kaum Yahudi Madinah yang tetap tidak akan beriman meskipun diberi peringatan. Ya. Berarti selanjutnya juga orang-orang munafik yang ada di Madinah yang tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah sebenarnya ayat untuk membuka aib orang-orang Madinah pada waktu itu. Ya. Dikelompokkan 3 kelompok. Ada kelompok yang satu bukan aib ya, yang 2 aib. Yang satu memberikan pernyataan keteguhan, ini loh orang yang beriman itu begini, 1 sampai 5. Kemudian menegaskan kalau orang kafir begini, ayat 60. Kemudian kalau orang munafik itu begini, ayat 8 sampai dengan ayat 20. Dibongkar itu. Nah, sehingga ketakutan orang-orang munafik itu pada dasarnya adalah mereka yakin kalau memang Muhammad itu nabi, pasti mereka tahu siapa kita, gitu loh, Pak. Ya. Dan kedok itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibukalah dengan ayat 8 sampai dengan ayat 20 gitu. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW langsung menyisir, langsung memilah, kamu munafik, kamu mukmin, kamu kafir. Ya.
langsung disubuhkan ayat-ayat itu. Kan nggak mungkin. Ketika ada orang lagi sholat, kemudian Rasulullah ngomong, tuh orang munafik musir keluar. Ya kan? Nanti apa kata para sahabat? Nanti apa yang tersiar di medsos? Kan tersiar di medsos, Rasulullah musir orang sholat, gitu kan? Bahasa gitu kan? Rasulullah musir sahabat, gitu ya, yang lagi sholat. Kan susah. Karena tadi urusannya di mana? Tadi kan di hati itu kan. Urusannya di hati. Ada yang dinilai secara di hati itu tadi. Nah, tadi iman itu gimana menilainya? Imannya itu dinilai dalam hati. Nampak. Ya. Maka kemunafikan itu pun akan dilihat. Maka disebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Aku beriman kepada Allah. Coba, kalau ada orang ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita mengatakan apa? Orang itu muslim kan? Muslim. Tetapi kalau hanya pura-pura, kita tahu nggak? Nggak tahu. Maka dalam peperangan itu pernah ada tawanan perang yang udah nyerah. Kemudian dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh sahabat itu ada yang memenggangnya. Yes. Langsung diadukan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini ada lawan yang udah menyerah, ternyata dibabat juga. Apa kata yang babat? Juga Rasulullah. Itu pura-pura kok. Ya, pura-pura. Apa kata Rasulullah? Siapa yang bisa menghakimi hati orang? Ayo, ya. Bisa jadi kan orang itu perang karena dipaksa. Karena yang perang dipaksa karena keluarganya ditahan, ya, atau diintimidasi sehingga mau nggak mau ikut perang. Padahal sebenarnya pengen beriman, cuma nyari waktu yang aman untuk keluarganya dan dirinya itu gak dapat. Bisa nggak? Sangat mungkin. Nah ini, ya. Jadi berlanjutan dari asbab nuzul itu pasti 6 tadi menjelaskan tentang kondisi Yahudi, orang-orang kafirnya dan orang-orang munafiknya. Ya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Jadi silakan bertanya sebelum ditanya, karena nanti kita bakalan ditanya ya. Manusia itu tidak akan berpindah kakinya pada hari kiamat, sehingga ditanya 4 hal. Pada hari kiamat itu kaki itu diam sebelum ditanya 4 hal. Ditanya tentang apa? Biasanya apa? An umurihim bima afnahu. Ditanya umurnya itu digunakan untuk apa? Ditanya lagi tentang apa? Wa an jasadihi bima ablahu. Fisik, raga, jiwa ini jasadnya digunakan untuk apa? Wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, mada amal wa mada amila. Ya. Apa yang dilakukan dengan ilmunya itu fi. Jadi dia itu orang yang ngamalin ilmu atau cuma, kan ada orang tipenya satu nyari ilmu doang tapi gak diamalin. Ada orang yang punya ilmu tetapi malah salah ngamalin, ya, tidak sesuai dengan ilmunya. Ada juga yang berilmu kemudian diamalkan. Nanti ditanya apa? Kemudian apa lagi? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi anfaqahu. Bagaimana dia hartanya dia cari dan bagaimana dia menafkahkan harta. Itu nanti bakalan ditanya. Jadi kita nanti bisa jawab nggak? Pasti bisa jawab. Cuma jawabannya sesuai dengan prosedur, kan ada isian itu ya. Ini lulus apa enggak atau bagaimana? Mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan untuk kita untuk lebih berhati-hati terhadap sifat-sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang munafik. Kita nyatakan bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sesuai dengan hati kita dan amalan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Anta syakirin hamdan ni'amahu ya bizila ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, curahkan kasih dan sayang kepada kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, muliakan keadaan kami ya Allah, dan angkat derajat kami ya Allah. Jika di antara kami jamaah masjid Anas, pengurus masjid Anas ada yang sakit, sembuhkan ya Allah, ada yang sulit mudahkan, ada yang sempit lapangkan, ada yang punya hutang-hutang berikan solusi untuk menyelesaikannya. Berikan kepada kami keberkahan pada rezeki kami, keberkahan pada umur kami, keberkahan pada harta kami, keberkahan pada keluarga dan keturunan
untuk selalu bersyukur nikmat-Mu ya Allah, dan Engkau kuatkan kami untuk bersabar terhadap ujian-ujian yang menimpa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, angkat derajat kami, angkat derajat mereka yang mendahului kami, tempatkan mereka di derajat yang tinggi ya Allah, dan mendapatkan surga yang tinggi di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, jadikan majelis ini menjadi majelis yang bermanfaat, jadikan majelis ini menjadi majelis yang Engkau berkahi. Engkau mengangkat derajat kami karena iman dan ilmu yang ada pada diri kami, dan kami mampu mengamalkan ilmu yang ada pada diri kami, dan Engkau selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami dengan menutupi aib dan keburukan kami. Jika ada kekurangan pada diri kami, sempurnakannya ya Allah, dan terimalah bacaan ayat-ayat Al-Quran kami, baguskanlah bacaan ayat-ayat Al-Quran kami, baguskanlah tilawah kami ya Allah, dan mudahkan kami di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Maafkanlah kami ya Allah atas segala khilaf salah yang kami lisankan, yang kami ucapkan, dan jagalah pendengaran penglihatan lisan kami dalam hal untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina min ladunka Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.